واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Dan engkau benar-benar akan mendapati mereka sebagai manusia yang paling rakus terhadap kehidupan, yang melebihi orang musyrik. Dia menginginkan seandainya diberi umur 1000 tahun, dan tidaklah umur 1000 tahun itu andai diberikan akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 96. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah pengajian salat zuhur rahimakumullah. Kita tentu bersyukur, kita senang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kehidupan kita di tahun 2021 ini. Tentu tidak hanya sampai di situ. Kita berkewajiban untuk memanfaatkan, menggunakan nikmat ini sebaik-baiknya. Mari sejenak kita dalami, kita belajar dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Bagaimana dia mengisi, memanfaatkan, menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Abdullah ini dipanggil oleh Nabi. Ada yang melaporkan kepada Nabi karena Abdullah ini pernah bersumpah. Sumpahnya itu katanya, wallahi la asumu minan nahari wa la aqumu minal laili ma ishti. Jadi Abdullah ini pernah disumpah yang katanya, demi Allah saya akan puasa setiap hari, setiap siang. Dia akan puasa setiap hari, terus menerus puasa sunat. Tentunya di luar puasa wajib ya. Kemudian saya akan sholat sepanjang malam, setiap malam, tidak tidur.
ma'istu, selama saya hidup. Jadi kedengaran agak aneh oleh sahabat yang lain, dikadukan kepada Nabi. Kemudian Nabi memanggil, ditanya oleh Nabi. Kemudian kata Abdullah, saya jawab kepada Nabi, benar, saya bersumpah seperti itu. Jadi saya akan puasa setiap hari, akan sholat setiap malam sepanjang malam tanpa tidur. Qultu lahu qad qultuhu. Saya jawab pertanyaan Nabi itu bahwa benar saya berkata begitu. Kemudian kata Nabi begini, dengan bijaknya Nabi mengatakan, innaka la tastati'u dzalika. Janganlah begitu wahai Abdullah. Saya tahu engkau bersemangat, tapi jangan begitu. Engkau tidak akan mampu puasa setiap hari, tidak akan mampu salat sepanjang malam setiap malam. Fasum wa aftir wa qum wa nam. Karena itu kamu boleh berpuasa sunat, tapi jangan tiap hari. Ada juga yang tidak puasa. Kamu boleh salat malam, tapi jangan tak tidur-tidur. Wa qum wa nam, berdiri tidur. Jadi ada tidurnya, ada salatnya. Kemudian kata Nabi berikutnya, fasum minasyahri thalathata ayyam. Kalau kamu mau puasa juga saya tunjukkan caranya, kata Nabi. Kamu puasa 3 hari dalam sebulan. 3 hari dalam sebulan. Fa innal hasanata bi asyri amsalih. Karena setiap kebaikan itu paling tidak dibalasi 10 kali. Jadi kalau kamu puasa 3 kali sebulan, 3 kali 10, berarti sudah 30. Wa dzalika mithlu shiyamid dahr. Berarti kalau kamu puasa 3 kali sebulan, karena 3 kali itu pahalanya jadi 30, berarti kamu sudah berpuasa setiap bulan. Kalau itu kamu lakukan setiap bulan menjadi sepanjang bulan. Tapi kemudian Abdullah ini nunjuk, dia protes. Apa katanya? Ya Rasulullah, inni uti'u afdala min dzalika. Ya Rasulullah, saya bisa, saya mampu insyaallah lebih dari 3 itu. Nah, begini dia. Kok hanya 3 nya Rasulullah? 3 sebulan kan sedikit sekali. Saya bisa lebih dari 3 itu. Jawabannya tambahlah ya Rasulullah. Akhirnya Nabi ini katakan, kalau begitu boleh wasum yauman wa aftir yauman. Kalau begitu kamu puasa sehari, tidak puasa 2 hari. Jadi puasa sekali 3 hari. Ada kemudian yang maknai dengan puasa Senin Kamis. Pokoknya puasa sehari, tidak puasa 2 hari. Bisa kamu dapat 9 atau 8 kali sebulan. Itu kan dah lebih, berarti 3. Tapi kemudian Abdullah juga tidak terima. Katanya, ya Rasulullah, inni uti'u afdala min dzalika. Saya bisa ya Rasulullah, insyaallah bisa lebih dari sekali 3 hari. Tambahlah ya Rasulullah. Kira-kira begitu katanya. Oke, kalau begitu kata Nabi, kalau begitu fasum yauman wa aftir yauman. Puasa sehari, tidak puasa sehari. Puasa, tidak puasa, puasa, tidak puasa. Dzalika min siyami Daud alaihissalam. Itulah yang dikenal dengan puasa Daud. Wa huwa afdhalus siyam. Dan itulah puasa sunat yang paling baik. Kamu lakukan itu. Sekali puasa, sekali enggak puasa, enggak. Berarti 15 kali kamu dapat selama sebulan. Tapi Abdullah ini tetap protes. Ya Rasulullah, tambahlah. Kamu bisa lebih daripada itu. Kata Rasulullah berikutnya dengan tegas, la afdhala min dzalika. Tidak boleh lebih daripada itu. Kalau kamu mau juga, itu yang paling. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim.
Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Berkaitan dengan tema di awal yang kita bicarakan tadi, kita dapat belajar dari Abdullah ini bagaimana semangatnya, keinginannya yang besar untuk tidak menyia-nyiakan kesempatannya dan kekuatannya, kecuali memang diisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik, dan sebaik-baik kegiatan itu ibadah tadi. Saya akan puasa setiap hari, akan sholat setiap malam, sepanjang malam, selama hidup saya. Saya tidak mau hidup saya ini sia-sia, tidak mau mubazir, tidak mau dipakaikan kepada hal-hal lain. Sekalipun nanti dikoreksi oleh Nabi caranya ini, tapi semangatnya dulu. Betapa dia tidak terima, dalam tanda kutip, betapa dia tidak terima ketika Nabi sebutkan 3 kali sebulan aja lah. Itu sudah dzalika min siyamiddah. Itu artinya kamu sudah puasa setiap hari sepanjang masa. Tapi katanya, enggak ya Rasulullah, saya ingin lebih. Jadi ibaratnya semakin meminta kewajiban, semakin ingin ditambah tugasnya. Nah, tentu ini bagi sebagian orang atau mungkin kebanyakan orang ini aneh orang ini. Orang minta-minta kurang, itu malah minta-minta tambah. Ibarat orang nawar kalau berbelanja, tawarnya itu naik 15.000, kembalilah 16.000, kembalilah 20.000. Karena dia ingin memaksimalkan waktunya sampai mati cuma dikasih oleh Allah. Saya ingin banyak ibadah, semakin dicatat sebagai hamba oleh Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan waktu, kesempatan, kekuatan ini dengan sebaik-baiknya. Saya mampu ya Rasul, saya mampu. Diprotes terus. Akhirnya dikasih garis merah oleh Nabi. La afdala min dzalika. Enggak boleh lagi lebih dari puasa Daud itu. Tentu kita sebagai kaum muslimin, umat Nabi Muhammad yang mengakunya begitu, dan Nabi mencontohkan beserta para sahabatnya apa yang mesti kita lakukan. Tentu ini jadi salah satu teladan kita. Kita jauhi penggunaan waktu, pemanfaatan harta, pemanfaatan sehat dan lain-lainnya yang jatuhnya itu kepada mubazir atau kurang maksimal. Hari layabidu, waktu layabidu, tapi dapatnya tidak sebanyak orang lain. Kita sama-sama duduk di masjid, yang lain dia itu beribadah, baca Quran, salat sunat, anak kita mau itu kan waktunya sama, tapi catatannya beda. Nanti kalau menerima catatan perbuatan itu beda, yang lain penuh catatan, yang dia. Jadi mari kita maksimalkan itu. Kita gunakan sebaik-baiknya sesuai yang diarahkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya tadi dengan puasa sunat, sebagaimana yang diajarkan kepada Abdullah cara-caranya. Kalau kamu mau mulai dulu dari yang gampang, dari yang kecil, naik. Begitu juga dengan salat malam, begitu juga dengan yang lain-lainnya, sedekah, yang membantu orang lain dan lain-lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, hadis ini, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya dengan ajaran-ajaran agamanya tidak menginginkan kita itu begitu memaksakan diri. Nabi tidak biarkan saja Abdullah itu puasa tiap hari, ditunjukkan caranya. Nah, karena itu kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana. Jangan langsung diketatkan, sebab nanti semakin berat itu
pengaruh dari setan untuk membelokkan itu akan semakin besar. Itu kan sudah saya bilang kamu tidak akan mampu, itu kata setan. Udah kembali cara lama aja. Tapi sedikit-sedikit, 3 dulu kata Nabi. Kemudian sekali 3 hari, puasa Senin Kamis. Kemudian puasa Daud. Begitu juga dengan yang lain-lain. Infak 10.000 dulu, kemudian 20.000, 50.000, 100.000 dan lain sebagainya. Dengan demikian kita nanti akan beda dari yang lain ketika menerima catatan. Ayo laisa 60, ayo laisa 50, sama 70. Tapi kita dapatnya berkali lipat dari orang yang tidak hidup seperti prinsip yang dipakai oleh Abdullah bin Umar bin As. Semoga kita dengan niat yang baik, dengan upaya yang keras, dengan izin Allah bisa mengisi hari-hari 2021 ini dengan sebaik-baiknya agar kita semakin sayang Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La